Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak. Di antaranya kenikmatan memiliki kesehatan dan waktu luang hingga kita semua bisa hadir bersama di masjid yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih, sebab-sebab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Dan faedah juga kita ambil dari kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis al-Hamawiyah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga dari kitab Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanih karangan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada poin pertama dari 4 poin yang rencana kita akan sebutkan, dan faedah dari kitab Fathur Rabbil Bariyah bitalkhis al-Hamawiyah. Poin pertama, kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatihi, fa innal 'abda kullama izdada ma'rifatun biha wa bimuqtadayatiha wa athariha izdada imanan bi rabbih wa hubban lahu wa ta'zima. Sebab bertambahnya keimanan, poin pertama adalah ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya seorang hamba, setiap dia bertambah pengetahuan dia, pemahaman dia akan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semua yang terkandung dari makna nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya iman dia akan bertambah, cinta dia pun akan bertambah, dan pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga akan bertambah. Nah, pada waktu itu ulun menyebutkan 3 manhaj, 3 prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana mereka memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada poin pertama ulun sebutkan, dan ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bagaimana manhaj mereka, bagaimana cara mereka memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, fil itsbat. Poin pertama berkaitan dengan bagaimana cara Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fahiya itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل
wa min ghairi takyifin wala tamthil. Manhaj pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cara mereka memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama berkaitan dengan bagaimana cara mereka menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah itsbatu ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, baik itu termaktub dalam Al-Qur'anul Karim atau dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghairi tahrif, tanpa ada perubahan. Jangan kemudian dirubah lafadznya, jangan kemudian dirubah lafadznya dengan menambahkan satu huruf atau menghilangkan satu huruf, dan juga jangan sampai kemudian kita merubah maknanya dengan merubah harokat dari yakni nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita contohkan karena maknanya akan berubah. Wala ta'til, dan juga tanpa meniadakan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena ketakutan, takut menyamakan sifat Allah dan sifat hambanya, akhirnya mereka nafikan sekalian. Maka ini tidak boleh. Wa min ghairi takyifin wala tamthil, dan juga tanpa bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena bertanya bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala berarti kita membicarakan Allahnya. Ketika kita tahu bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia setiap malam, bagaimananya datangnya Allah Subhanahu wa taala kala itu kepada Nabi Musa, maka ketika kita tahu bagaimananya sifat datangnya Allah, sifat turunnya Allah, berarti kita tahu Allahnya. Dan ilmu untuk mencapai hal tersebut tidak pernah ada. Nabi Muhammad tidak pernah terangkan, Allah pun tidak pernah terangkan. Karena kita sudah bahas bahwasanya ilmu itu akan masuk menjadi sebuah keyakinan, ima kita melihat atau kita mendengar, atau kita mendengar dari orang yang pernah melihat. Nabi Muhammad pun tidak melihat Allah, Nabi Musa pun tidak melihat Allah. Artinya ketika seorang bertanya, bagaimana sih turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Bagaimana sih datangnya Allah kala itu kepada Nabi Musa yang katanya sampai menghancurkan gunung-gunung? Membicarakan bagaimananya Allah Subhanahu wa taala, bagaimananya sifat Allah, berarti membicarakan Allahnya, membicarakan zat Allahnya. Dan ini tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah karena jalan menuju ke sana memang tidak Allah berikan dan Nabi Muhammad juga tidak terangkan. Wala tamthil, dan juga tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat hambanya. Makanya kita punya dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', dalam surah Asy-Syura ayat 11, dan ini diantara dalil yang paling kuat yang dipegangi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengannya, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, syai'un, sesuatu apapun, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Mendengar sifatnya sifat Allah Subhanahu wa taala dan juga melihat. Kemudian cara Ahlus Sunnah yang kedua dalam memahami nama-nama dan sifat Allah adalah fin nafi, cara mereka menafikan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mereka adalah nafyu ma nafahu Allah an nafsihi fi kitabih aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ma'tiqadihim thubuta kamali dhiddihi lillahi ta'ala. Ahlus Sunnah mereka menafikan semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah nafikan untuk dirinya, baik itu dalam Al-Qur'anul Karim atau di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti sifat zalim Allah nafikan untuk dirinya dalam hadis qudsi. Seperti sifat zalim Allah nafikan untuk dirinya dalam sebuah ayat, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan tidaklah Tuhan kamu menzalimi hambanya. Allah menafikan untuk dirinya sifat zalim. Maka Ahlus Sunnah menafikan yang Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Quran. Ahlus Sunnah menafikan yang dinafikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah. Tapi ingat, ma'atiqadihim thubuta kamali dhiddihi lillahi ta'ala. Tapi
Bersamaan dengan itu, Ahlus Sunnah meyakini sifat yang sebaliknya. Jika Allah menafikan sifat zalim, jika Nabi menafikan dari Allah sifat zalim, maka Ahlus Sunnah meyakini sifat yang sebaliknya, yaitu Allah memiliki keadilan, Allah Maha Adil. Seperti itu dan seterusnya. Seperti orang Yahudi mengatakan, yadullahi maghlulah, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, bal yadahu mabsutatan. Dan orang-orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, pelit. Kata Allah Subhanahu wa taala, ghullat aydihim, terbelenggulah tangan mereka. Mereka sebenarnya yang pelit. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat atas apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan. Akan tetapi bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala, dua tangan Allah Subhanahu wa taala mabsutatan, terbentang luas, maksudnya adalah dermawan. Seperti ini prinsip Ahlus Sunnah. Ketika kita nafikan yang Allah nafikan dalam Al-Qur'an, ketika kita nafikan yang Nabi nafikan dalam hadis, kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya, yaitu Al-Adil. 3. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana cara mereka memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Fima lam yarid nafyuhu wala ithbatuhu mimma tanaza'a an-nasu fihi kal jismi wal khayzi wal jihati wa nahwi dhalika, fatariqatuhum fihi tawakkuf fi lafdhihi fala yuthbitunahu wala yunfunahu li'adami wurudi dhalika, wa amma ma'nahu fayastafsiluna anhu, fa in urida bihi batilun yunazzahu Allahu anhu radduhu, wa in urida bihi haqqun la yamtani'u 'ala Allah qabiluh. Dalam semua perkara berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak Allah sebutkan penetapannya dalam Al-Qur'an, yang tidak Nabi sebutkan penetapannya dalam hadis, juga tidak Allah nafikan dalam Al-Qur'an dan juga tidak dinafikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis, seperti contoh sifat al-jism, tubuh untuk Allah Subhanahu wa taala, atau al-hayyiz, meliputi atau diliputi, apakah Allah meliputi atau diliputi, atau juga jihah, arah. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam makna-makna, dalam lafaz-lafaz seperti ini, mereka tawakuf, mereka tidak berbicara, mereka stop, tidak mau berbicara. Kenapa? Karena Allah tidak sebutkan baik itu penetapan atau penafiannya, dan Nabi tidak sebutkan baik itu penetapan ataupun penafiannya. Tapi kalau berkaitan dengan maknanya, maka Ahlus Sunnah mereka mendetail. Jika dimaksudkan dengan sifat-sifat ini adalah sesuatu yang melemahkan, sesuatu aib untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauhkan. Allah tidak berhak memiliki sifat seperti ini. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang sempurna, yang berhak dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan. Wallahu a'lam. Kemudian waktu itu ulun sebutkan beberapa kaidah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad milik Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beberapa kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, pertama, kaidah pertama berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yani ibqa'u dalalatiha ala zahiriha min ghairi taghyir. Membiarkan dalalah, membiarkan keterangan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni tanpa ada perubahan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang membuat kamu, wahai iblis, tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Allah menyebutkan dua tanganku betul-betul dengan lafaz mutsanna. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya lafaz mufrad, mutsanna, jama'. Mufrad menunjukkan kata yang menunjukkan jumlah satu, mutsanna kata yang menunjukkan jumlah pasti dua, jama' lebih dari itu. Dan Allah menyebutkan, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan dua tanganku, yadayya, mutsanna. Allah sebutkan dengan lafaz mutsanna, pasti dua jumlahnya. Maka prinsip pertama, kita membiarkan dalalahnya seperti ini, bagaimana datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki dua tangan yang pas, yang cocok dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merubah maknanya, kita tidak menafikan maknanya, kita kemudian tidak menyerupakan seperti tangan manusia, dan juga kita tidak bertanya bagaimananya tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang kedua berkaitan dengan khusus dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada 4 bagian. Bagian pertama adalah
Asmaullah kulluha husna. Semua nama-nama Allah itu baik. Semua nama-nama Allah itu baik. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 180, "Walillahil asmaul husna." Dan milik Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang baik. Kalau misalnya ada orang mengatakan bagaimana dengan nama dan mungkin juga sifat yang disebutkan oleh sebagian orang dengan kata ad-dahru. Dengan ad-dahru artinya masa. Masa itu akan berakhir. Masa itu akan berhenti. Artinya ada unsur kelemahan pada masa ini, pada waktu ini. Apakah Allah memiliki nama itu? Tentu tidak. Lalu bagaimana kita memahami sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau bersabda, "La tasubbud dahra fa innallahu wad-dahru." Janganlah kalian mencela masa karena sesungguhnya Allah adalah masa. Apakah itu ad-dahru nama Allah? Tidak. Maksudnya Allah pemilik masa. Allah yang mengatur masa. Allah yang mengatur waktu. Allah yang memutarbalikkan pagi dan malam. Kedua, asma'ullahi ghaira mahsurah bi'adadin muayyan. Bahwasanya nama-nama Allah tidak bisa dibatasi dengan jumlah tertentu. Bagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah." Hadis riwayat Imam Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghitungnya, maksudnya mengerti maknanya, mengamalkan isinya, dakhalal jannah, dia masuk surga. Hadis Nabi Muhammad ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama dengan jumlah terbatas. Padahal kita sebutkan bahwasanya nama-nama Allah tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Tak taunya jawabannya juga ada di sabda Nabi Muhammad SAW di salah satu doa beliau. Dengarkan doa beliau dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban juga Hakim dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi Muhammad SAW, "As'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi ilmil ghaibi indak." Aku memohon kepada Allah, ya Tuhanku, dengan semua nama yang Engkau berikan dirimu nama-nama itu, dan nama-nama yang Engkau turunkan di dalam kitabmu, dan nama-nama yang Engkau ajarkan salah seorang di antara hambamu, dan nama-nama yang Engkau simpan di ilmul ghaib yang ada di sisimu. Ini dalil bahwasanya 99 nama yang disebutkan Nabi Muhammad itu bukan harga mati. Masih ada nama-nama yang Allah simpan di sisinya. Contoh mudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya punya uang 100 dinar atau 100 real, saya siapkan untuk bersedekah. Apakah itu dalil bahwasanya punya uang segitu doang atau cuma 100 dinar atau dirham atau real? Tidak. Saya punya uang segitu, saya siapkan untuk sedekah. Tapi saya punya uang yang lain, saya siapkan untuk keperluan yang lain. Artinya, Nabi menerangkan, Allah menerangkan dalam Al-Quranul Karim, juga sabda Nabi Muhammad SAW, 99 nama saja, tapi masih ada nama-nama yang Allah simpan yang ada di sisinya. Kemudian, semua nama Allah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Semua nama-nama Allah tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil. Tidak bisa dengan akal. Kemudian yang keempat, semua nama-nama Allah mengandung sifatnya. Semua nama Allah mengandung sifatnya. Dan tidak sebaliknya. Tidak semua sifat Allah kemudian itulah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah memiliki sifat makar. Allah memiliki sifat tipu daya. Apakah kemudian Allah memiliki nama Al-Makkar atau Al-Makir yang maha memberikan tipu daya? Tidak. Allah melakukan tipu daya kepada orang-orang yang berhak mendapatkan tipu daya. Ketika mereka semuanya berkumpul, kemudian mereka mengajukan satu kabilah, satu nama. Kemudian mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad dengan satu tusukan bersama supaya tidak ada yang tertuduh. Artinya mereka membunuh bersama-sama. Mereka ingin membuat makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang berbuat makar kepada mereka, dan Allah sebaik-baik yang membuat makar. Semua nama adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Jika nama Allah yang kita tahu dari Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala 99, berarti mengandung 99 sifat.
Dan ini bantahan untuk orang yang masih meyakini sifat 20. Kenapa? 99 nama dan itu bukan harga mati. 99 nama saja mengandung 99 sifat. Bagaimana kita bisa mengerucutkan sifat Allah cuma 20? 99 itu saja masih kurang. Masih ada yang Allah sembunyikan. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu, Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana, kenapa Allah tidak terangkan semuanya? Wallahu a'lam. Kemudian kaidah berkaitan dengan sifat-sifat adalah pertama, bahwasanya sifat Allah semuanya sifat tinggi, sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan, sifat yang mengandung pujian, tidak ada kekurangan sedikit pun dari semua sisi. Semua sifat Allah mulia. Bahkan kalau kita bicarakan sifat makar tadi, jika Allah memilikinya maka itu kemuliaan buat Allah. Kenapa? Allah bisa membalas, Allah bisa kemudian melakukan apa yang ingin mereka lakukan terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Kemudian kaidah yang kedua berkaitan dengan sifat. Sifat Allah terbagi menjadi dua, ada yang positif dan juga ada yang negatif. Maka yang positif kita tetapkan, yang negatif kita nafikan, dan tentunya ketika kita nafikan kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya seperti prinsip yang tadi kita bahas di awal. Kemudian sifat positif Allah Subhanahu wa taala itu juga terbagi dua. Pertama, ada yang zati, kedua ada yang fi'li. Zati artinya selalu melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu melekat. Seperti As-Sami', seperti Al-Basir. Ini sifat yang selalu melekat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Contoh lain misalnya juga banyak yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada sifat-sifat yang berkaitan dengan fi'li, perbuatan Allah. Kapan Allah mau Allah lakukan? Jika Allah tidak mau Allah tidak lakukan. Contoh seperti turun ke langit dunia, datang ke dunia. Seperti contoh ketika Allah mendatangi Musa, itu sifat-sifat fi'li. Tapi ada sifat yang unik, di saat yang sama dia zati dan juga fi'li. Sifat ini adalah melekat dengan Allah, tapi Allah bisa melakukan kapan Allah mau, yaitu sifat al-kalam. Allah memiliki sifat al-kalam. Allah memiliki sifat berbicara, berfirman. Dan itu melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah selalu berfirman. Allah selalu berfirman walaupun Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, walaupun Al-Qur'an sudah sempurna, Allah selalu berfirman. Dan di saat yang sama Allah berfirman semau Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau Allah akan berbicara. Dan kaidah yang keempat adalah semua sifat Allah selalu pertanyakan kepadanya 3 pertanyaan. Apakah sifat-sifat ini adalah sifat yang hakiki? Jawabannya iya. Apakah sifat-sifat ini boleh ditanya bagaimananya? Jawabannya tidak. Apakah sifat-sifat ini sama seperti sifat makhluknya? Maka jawabannya tidak. Ini kaidah-kaidah dalam kita memahami nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang ulun sampaikan pada pertemuan yang lalu, dan waktu itu ulun fokus pada satu contoh berkaitan dengan sifat Allah As-Sami'. Sifat Allah As-Sami', bagaimana seseorang ketika dia tahu Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar semua bahasa, semua logat. Berapa banyaknya orang berdoa di saat yang sama, bahkan manusia dan jin berdoa di saat yang sama, dari awal mereka sampai terakhir mereka berdoa di saat yang sama, tidak ada yang doa bertabrakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah akan kabulkan karena Allah Maha mendengar. Dan ini memiliki faedah ketika seseorang tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, akhirnya dia hati-hati berbicara. Dan dia tidak berbicara kecuali yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar semua pembicaraan dia. Dia hati-hati ketika berbicara. Dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang keji. Dia tidak mengeluarkan kata-kata yang jorok. Bahkan sebaliknya, dia selalu berzikir kepada Allah, mengaji, berdoa, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu Allah mendengarkan semua lafaz yang dia sampaikan. Makanya ketika seseorang tahu nama-nama dan sifat Allah, mengerti maknanya, iman seseorang pasti akan bertambah. Contohnya tadi dalam salah satu nama dan sifat Allah As-Sami' saja, iman kita akan bertambah. Belum Al-Basir, belum As-Sittir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Berikut pembahasan hari ini, sebab bertambahnya keimanan, poin yang kedua. Faedah masih dari kitab Fathur Rabbil Bariyah Bitalkhis Hamawiyah karangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang kedua, an-nadharu fi ayatillahil kauniyyah wasyar'iyyah, fa innal 'abda kullama nadhara fiha wa ta'ammala mashtamalat 'alayhi min al-qudratil bahirati wal hikmatil balighati
izdada imanuhu wa yaqinuhu bila raib. Sebab-sebab bertambahnya keimanan yang kedua adalah an-nadhar fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyyah. Melihat pada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam al-kaun, dalam alam semesta, dalam penciptaan alam semesta. Kita akan sebutkan contohnya nanti. Wasyar'iyyah, dan juga tanda-tanda kebesaran Allah pada hukum-hukum syariatnya. Fa innal abda, karena sesungguhnya seorang hamba, kullama nadhara fiha, setiap dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam al-kaun, alam semesta, dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ammala mashtamalat alaihi, dan dia betul-betul memahami dan dia betul-betul meneliti apa yang terkandung dari semua tanda-tanda kebesaran ini, minal qudratil bahirati wal hikmah al balighah, yakni baik itu dalam kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa dahsyat dilihat dari semua ciptaannya, dan juga hikmah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menentukan hukum-hukum pada tempatnya, pas pada porsinya. Kata beliau, isdada imanuhu wa yaqinuhu bil raib. Niscaya seorang hamba akan bertambah imannya, akan bertambah keyakinannya kepada Allah tanpa ragu. Tanpa ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Surah Az-Zariyat ayat 21. Contoh mudah saja, misalnya contoh mudah sebelum kita berbicara yang besar-besar. Contoh mudah yang kecil kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian apakah kalian tidak melihat? Dan pada diri kalian apakah kalian tidak memahami? Apa itu? Penciptaan kita ini. Sebelum jadi manusia seperti ini. Dalam surah At-Tariq Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib." Khuliqa min ma'in dafiq, manusia, tentunya Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian generasi berikutnya diciptakan dari air mani. Maka maknanya kurang lebih, jika iblis diciptakan dari api, maka anak cucunya bisa diciptakan dari materi berbeda, tapi masih bagian dari api. Khuliqa min ma'in dafiq, manusia diciptakan dari air yang memancar, dari air yang muncrat, air mani. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, keluar dari tulang sulbi laki-laki dan dari tulang dada kaum wanita. Pertemuan sperma dan sel telur. Ada ahli embriologi, orang yang mengerti sekali masalah rahim, janin dan embrio, bernama Profesor Keith Elmore. Belum tadi mengulangi menonton YouTube-nya. Beberapa waktu yang lalu pernah ada teman posting juga di Facebook. Bagaimana dia mengatakan bahwasanya ketika dia meneliti dengan teknologi zaman sekarang, bagaimana tahapan-tahapan manusia itu tercipta, tak taunya dia dapatkan semua ini dalam Al-Quran. Kata dia, di zaman Muhammad tidak mungkin ada mikroskop. Ketika ada mikroskop pun tidak bisa menembus kulit ini. Bagaimana dia bisa katakan hal-hal seperti ini? Tahun 90-an dia sudah ngomong seperti itu, tapi dia belum masuk Islam. Kalau tidak salah akhir-akhir ini dia sudah masuk Islam. Tahun 90-an dia sudah riset itu. Bagaimana semua yang dia riset, pengetahuan di abad 20 kata dia, semua itu detail dan dia rujuk semuanya dalam Al-Quran, semuanya ada. Kata dia, tidak mungkin ini Muhammad. Dia tahu Muhammad buta huruf. Bagaimana orang buta huruf bisa menerangkan detail bentuk penciptaan manusia sejak dari air mani sampai jadi manusia. Dari air mani, kemudian kami jadikan segumpal darah, kemudian kami segumpal daging, kemudian kami jadikan tulang belulang, kemudian tulang itu kami tutupi dengan daging, kemudian jadi manusia. Belum cukup sampai di sana, kata dia. Bagaimana Allah atur rambut ini? Tentu dia tidak menyebutkan Allah, ini dari saya. Bagaimana rambut ini, Pak? Kalau kalian perhatikan luar biasa. Dari ujung rambut sampai akarnya itu. Orang kalau melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala pada diri dia sendiri, dari ujung rambut dia sampai ujung kaki, dia pasti akan bertambah keimanannya akan bahwasanya Allah sang pencipta. Orang tadi pemahamannya cuma simple.
Bagaimana, kata dia, 1400 tahun yang lalu orang bisa ngomong sedetail ini? Ini firman Tuhan, kata dia. Ini tidak lain firman Tuhan. Tidak mungkin. Kenapa? Di zaman itu boro-boro ada mikroskop yang bisa meneliti bagaimana pertumbuhan dari sel sperma kemudian sampai menjadi manusia. Tapi Al-Quran menerangkannya secara detail. Dan tentunya kala itu menggemparkan. Karena dia terlahir dari keluarga Kristiani tentunya. Semuanya bahkan mungkin fanatik. Tapi karena ilmu pengetahuan, Allah buka wawasan dia. Tapi tentunya di awal tahun 90-an, setahun dia belum masuk Islam. Tapi akhir-akhir ini katanya, ya ini sudah masuk Islam. Ini hidayah begitu lama. Hidayah begitu lama. Padahal dia sudah lihat tanda-tandanya. Sama seperti orang-orang musyrikin zaman dahulu. Tanda-tanda kebesaran itu ada di depan mata mereka. Mereka menyaksikan bulan terbelah. Mereka menyaksikan air bercucuran dari tangan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyaksikan. Mukjizat Nabi Muhammad mereka saksikan di depan mata. Dan mereka tahu ini tidak bisa dihadirkan oleh seorang manusia manapun. Seharusnya seseorang langsung beriman. Kenapa? Ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ini adalah perbuatan yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi subhanallah, ada orang, bahkan banyak orang, bahkan umatnya Nabi Saleh, ketika mereka menentang Nabi Saleh, kemudian dihadirkan oleh Nabi Saleh, apa yang mereka inginkan? Tetap sebagian beriman, sebagian tidak. Mereka minta keluarkan seekor onta, yang keluar itu ontanya dengan sifat bla bla bla. Mereka sebutkan sifat yang detail dan mereka inginkan ontanya ini sudah hamil dalam umur 9 atau 10 bulan. Keluarnya dari batu besar yang keras. Kata Nabi Saleh, jika saya bisa melakukan apa yang kalian inginkan, apakah kalian mau beriman? Kata mereka, iya. Tahu-tahunya Nabi Saleh berdoa, Allah keluarkan seekor onta seperti sifat yang mereka inginkan dari satu batu yang sangat besar. Dan tidak mungkin kita bisa percaya, yakni onta bisa keluar dari air, keluar dari semak-semak, keluar dari lumpur. Oke lah, ini benda-benda yang lunak-lunak, keluar dari batu. Contohnya orang ini juga. Artinya hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta Allah berikan. Dia cuma simpel pemahamannya, di zaman itu tidak ada alat yang bisa masuk ke dalam perut seorang wanita. Kenapa dia bisa ngomong sedetail itu dalam Al-Quran kalau bukan kalam ilahi? Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau kita membahas tentang, kita sebutkan saja tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Tadi belum terlupakan bagaimana rambut, bagaimana kompleksnya mata ini, bagaimana hikmah hidung ini diciptakan seperti ini dengan bulu yang ada di dalamnya, mulut seperti ini, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan kata Syekh Abdul Razak, disebutkan oleh beliau di sini di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta, beliau sebutkan detail bagaimana ketika orang itu yang tadi kita sebutkan dari air mani, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian jadi tulang belulang, kemudian tulang tadi kemudian ditutupi dengan daging. Kata beliau, kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada mata di sana, ada telinga. Kata Syekh Abdul Razak, Allah ciptakan matanya dengan hikmahnya nanti, telinganya, jantungnya, paru-parunya, semua dengan sifat yang berbeda-beda. Seseorang kalau memandang hal ini, dia telusuri hal ini, tidak mungkin tidak bertambah keimanannya. Kenapa? Dia yakin ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan semua manfaat yang dimiliki oleh semua organ tubuh yang ada dalam tubuh kita ini. Makanya kata Allah, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat, tidakkah kalian berpikir bagaimana megahnya, agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita sendiri. Syekh Abdul Razak menyebutkan beberapa dalil, di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Dalam surah Al-Baqarah ayat 164 Allah Subhanahu wa taala berfirman. Tadi surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Profesor Keith Elmore tadi, dia sampai menyebutkan ketika dia menyampaikan apa yang dia temukan, itu betul-betul istilah Al-Quran yang dia sebutkan. Dia sebutkan istilah sulalah, dia sebutkan istilah nutfah, dia sebutkan istilah mudghah, istilah bahasa Arab yang dia sampaikan. Orang Amerika ini. Bagaimana dia menemukan ilmu zaman sekarang tepat seperti yang ada dalam Al-Quranul Karim.
Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan min qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan, fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, fa kasawna al-'idhama lahma, thumma ansha'na khalqan akhar, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan kami telah ciptakan manusia dari sulalah, dari min sulalatin min tin, dari tanah pilihan yang lembut, yang bersih, yang bagus. Tanah pilihan, intisari dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Ketika jadi manusia, maka ini tentunya menceritakan Nabi Adam. Tapi kemudian manusia berikutnya kami ciptakan dia min nutfah, dari setetes mani. Dan ini subhanallah, air mani seorang laki-laki ketika dipancarkan, ketika muncrat, ketika ada persetubuhan dengan seorang wanita, itu beribu-ribu, berjuta-juta sel, berjuta-juta. Tapi yang satu di antaranya saja yang bertemu dengan sel telur. Subhanallah. Dalam beberapa mili yang dikeluarkan oleh seorang laki ketika keluar air maninya, itu luar biasa, berjuta-juta. Tapi satu saja, subhanallah, yang paling bagus, yang paling keren, yang paling kualitasnya paling bagus, itulah yang bertemu dengan sel telur. Subhanallah. Ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang bikin seperti itu. Kemudian kami jadikan setetes mani fi qararin makin, di tempat yang mantap, di tempat yang nahab, rahim. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqah, kemudian setetes air mani itu kami jadikan 'alaqah, segumpal darah. Fa khalaqna al-'alaqata mudghah, kemudian kami ciptakan segumpal darah menjadi segumpal daging. Fa khalaqna al-mudghata 'idhaman, kemudian kami tumbuhkan tulang belulang. Wa kasawna al-'idhama lahma, kemudian tulang belulang tadi kami tutupi dengan daging. Tsumma ansha'na khalqan akhar, kemudian kami jadikan bentuk manusia yang lain, yang sempurna artinya. Fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Di sini ada masalah. Disebutkan sebaik-baik pencipta, berarti ada pencipta yang lain. Iya, Nabi Isa mencipta. Tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta. Karena Nabi Isa menciptakan sesuatu. Tapi itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat Nabi Isa. Itu yang dimaksudkan dengan ahsanul khaliqin. Jangan berpendapat bahwasanya pencipta itu banyak. Pencipta Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Istilah seperti ini adalah untuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bahkan disebutkan dalam surah Adz-Dzariyat tadi, ayat 21 tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian melihat, menelaah, mempelajari bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya ketika kita pasti akan menambahkan iman seseorang. Bagaimana hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala kok larang laki-laki pakai perhiasan emas, perempuan kok boleh? Ada riset demi riset dan terbukti bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu, bagaimana Allah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Ini cocok untuk perempuan, tidak cocok untuk laki-laki. Berkata Imam Qatadah menafsirkan Al-Qur'an ayat 21 tadi, dan pada diri kalian tidakkah kalian menyaksikan atau tidakkah kalian melihat? Artinya tafakkur, tadabbur. Yuk, pada diri kalian tadabburi. Bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kata beliau, berkata Imam Qatadah, seorang tabi'in ahli tafsir, man tafakkara fi khalqi nafsihi, arafa annahu innama khuliqa wa luyyinat mafasiluhu lil ibadah. Perhatikan, bagus sekali perkataannya. Barang siapa yang berfikir dalam penciptaan dirinya sendiri, niscaya dia akan mengetahui bahwasanya sesungguhnya dia diciptakan hanyalah, dan semua sel sendi ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan lunakkan, mudah kita menggerakkan tangan, semuanya diperuntukkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan perkataan Imam Qatadah. Dan pada diri kalian, kenapa kalian tidak melihat? Tidakkah kalian melihat bagaimana keagungan Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki? Seseorang jika berfikir akan penciptaan dirinya sendiri, niscaya dia akan tahu bahwasanya semua yang Allah ciptakan ini
Dan semua sendi-sendi yang Allah mudahkan kita menggerakkan, semuanya sendi. Kalau Allah bikin kaku susah kita ngapa-ngapain. Allah bikin lunak. Waluyinat mafatiluhu, dan dilunakkan semua engsel-engsel persendian ini, semuanya tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kepala kita bergerak ini gunakan buat sujud. Mudahnya tangan kita bergerak ini gunakan untuk takbiratul ihram, ruku, semua untuk ibadah kepada Allah, doa. Subhanallah. Pada diri kita ini luar biasa bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Razak bahkan detail sekali menyebutkan sampai jari jemari yang tadi disebutkan bagaimana Allah menciptakan, tidak cuma sampai yakni kemudian tulang kami tutupi dengan daging, tidak. Detail dari ujung rambut sampai ujung kaki disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Bagaimana dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia ini, yaitu kita. Allah berfirman, contoh yang lain. Tadi mungkin contoh yakni tanda-tanda kebesaran Allah pada ciptaannya. Contohnya kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut yang lain juga ciptaan Allah yang lain yang juga dahsyat. Dalam surah Al-Baqarah dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in فأحيا بالأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض." Sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi. Dahsyatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang namanya langit ini, luasnya. Tidak ada lubangnya, tidak ada celahnya, tidak ada tiangnya, tidak ada cantelannya. Yang namanya langit itu adalah atapnya bumi. Kalau tidak ada tiang, harusnya ada cantelan di atasnya yang menggantung. Tidak ada. Megah sekali ciptaan Allah yang namanya langit ini. Tanpa tiang, begitu luas, tanpa dicental ke sesuatu apapun, tidak ada celah, tidak ada lubang. Subhanallah. Dan luar biasa besar sekali. Orang kalau berpikir melihat ke langit saja, sesungguhnya iman dia akan bertambah. Kenapa? Megah sekali ciptaan Allah yang satu ini. Apalagi kalau misalnya seseorang bagaimana kursi Allah, bagaimana arsy Allah, harusnya iman dia bertambah. Kenapa? Karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi digabungkan cuma luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat lagi yang namanya kursi Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan atau perbedaan antara malam dan siang. Subhanallah. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Perputaran matahari, perputaran bulan, adanya siang dan malam. Bagaimana pian bisa perhatikan ketika malam hari, jangankan manusia, binatang pun mereka istirahat. Kenapa? Karena memang Allah ciptakan malam untuk istirahat. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin di sebagian negara ada yang siangnya lebih lama, ada yang malamnya lebih lama, ada yang siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan, tapi ingat perputaran itu Allah buat karena Allah Maha Agung. Allah yang mengatur waktu. Allah yang menciptakan waktu. Dan seseorang jika dia mentadabburi ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam perputaran waktu ini, sesungguhnya iman dia akan bertambah. Karena hikmahnya luar biasa, banyak kenapa Allah putar waktu ini. Wallahu a'lam bissawab. Wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera yang berlayar di lautan yang membawa hal-hal yang bermanfaat untuk manusia. Zaman dulu itu yang namanya perdagangan semuanya digunakan dengan diangkut lewat kapal. Safar dulu antar negara pakai kapal. Darat terputus antar benua. Pesawat boro-boro nggak ada. Yang mereka bisa lakukan adalah melalui bahtera atau kapal. Dan kapal ini membawa banyak manfaat satu sama lain. Isinya dagangan, memindahkan para ulama, memindahkan ilmu. Subhanallah. Orang kalau berpikir bagaimana yakni Allah ciptakan untuk kita pengetahuan sampai bisa bikin kapal, itu luar biasa. Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anzalallahu minas sama'i mimma,
dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit dalam bentuk air. Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dengan air ini maksudnya hujan, Allah hidupkan dengan air hujan ini bumi yang tadinya gersang, bumi yang tadinya mati. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Tanah yang gersang bisa menjadi subur karena Allah turunkan yakni hujan. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dan Allah sebarkan di bumi ini semua bentuk binatang yang melata. Kalau seseorang memperhatikan bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada binatang, orang yang biasanya mungkin berlangganan TV kabel, ada National Geographic, ada Animal Planet, subhanallah, pian nonton itu Pak, iman pian bertambah. Kenapa? Pian akan lihat bagaimana agungnya ciptaan Allah pada binatang-binatang yang melata di muka bumi ini. Ada yang berjalan di atas perutnya, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang subhanallah. Bahkan dalam satu jenis saja seperti monyet, ini kategorinya banyak. Artinya dalam satu kategori misalnya monyet, jenisnya banyak. Kemudian seperti kucing, jenisnya banyak. Kita kenal kucing yang biasa saja. Semua harimau dan lain sebagainya, kategorinya kucing. Di sana ada kumbang, di sana ada macan tutul, di sana ada harimau. Dalam bahasa Arab pun kata-kata untuk harimau, macan dan sebagainya ratusan. Ada asad, ada labuah, ada macam-macam. Artinya dalam satu jenis binatang saja Allah ciptakan beragam dengan keberagaman yang mereka miliki. Ada yang buas, ada yang tidak, ada yang bisa diharago, ada yang tidak, ada yang koyo. Kucing kan koyo Pak, Panolon Bazis nih. Kucing itu sombongnya minta ampun. Kerjanya tidur. Kalau kita usir, dia ketika jalan 1-2 langkah, dia mesti noleh. Jalan 1-2 langkah, dia pasti noleh ke pian. Pian praktekkan aja nanti kucing lu. Hah? Gitu dia. Kucing kurang ajar dong kucing. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang yang kecil-kecil. Belum sering menyebutkan bagaimana binatang itu Allah ciptakan memiliki gharizah, memiliki insting. Dan itu dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalil ada yang mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu. Tupai. Tupai, mereka ketika memetik buah kenari, tentunya sebagian dia curi dari Donald Bebek. Dia memetik buah kenari, kemudian tupai itu pasti dia simpan di bawah tanah. Ketika kenari tadi hendak masak atau hendak menjadi tunas, dia akan gelap, dia akan dijemur, dia akan jemur di malam bulan purnama. Ketika mulai lembab, dia akan jemur di malam bulan purnama. Sudah kering, dia masukin lagi tupai. Ketika hampir juga menjadi tunas, dia toreh-toreh sedikit supaya tidak jadi, karena itu makanan dia, simpanan dia. Siapa yang mengajarkan tupai ini seperti itu? Dengan keunikan yang dia miliki seperti itu, dengan gharizah, insting yang dia miliki seperti itu. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Lalat ketika mencok di minuman, lalat ketika mencok di makanan, mesti dia akan meletakkan racunnya terlebih dahulu, baru yakni penawarnya. Kalau kita tidak celupkan, Allah yang ajarkan dia seperti itu. Kalau kamu mencelok ke minuman hamba Allah yang namanya Bahtiar, yakni kamu taruh racun dulu. Kamu mencelok ke makanan Pak Abdurrahman, kamu taruh racun dulu. Allah yang kasih itu. Mereka punya insting, Allah yang ajari. Subhanallah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalaful Hadits, bagaimana juga uniknya binatang-binatang yang bertanduk. Tapi binatang yang kecil ya. Lebih kepada binatang-binatang yang kecil yang bisa terbang seperti tongeret dan lain sebagainya. Tapi yang jelas yang bertanduk, belalang. Kata beliau, lemparkanlah tepung kepada binatang ini, binatang yang bertanduk. Kita ingin lihat bagaimana agungnya ciptaan Allah yang namanya binatang ini. Niscaya kita akan terperangah melihat bagaimana uniknya dia membersihkan tubuhnya dari tepung yang kita lemparkan dengan rapinya. Pertama kali pasti dia akan bersihkan tanduknya, antenanya. Dia akan bersihkan dulu dengan sepasang kaki yang dia miliki paling depan. Sudah bersih antenanya, sinyal dapat, bisa telepon-teleponan. Kaki yang di belakang, yang paling depan, itu akan membersihkan kaki yang di depan.
Seperti itu terus. Berapapun kaki yang dia miliki, rapi. Allah yang kasih mereka insting. Kucing lahir itu terlahir dalam keadaan buta. Kucing lahir pasti pup. Pup tahu Pak ya? Makanan tuh, pup mie. Dia lahir dalam keadaan buta dan pasti pup. Dengan tubuh yang luar biasa lemah seperti itu, dia berusaha membersihkan kotorannya. Padahal dia masih lemah. Dia cari-cari baunya, dia endus, oh di sekitar sini bau kotoran saya. Dia berusaha, badannya masih lemah, berdiri juga masih sepoyongan. Berdiri dia sepoyongan, apalagi break dance susah dia. Masih sepoyongan. Dia berusaha. Siapa yang ngajari kucing ini? Baru lahir, matanya buta. Orang kalau memandang bagaimana agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam alam semesta ini, kalau langit sangat jelas, bumi sangat jelas, begitu luas, hamparannya begitu luas, dengan lautnya begitu luas. Tapi bagi kita bumi ini lurus kan? Enggak pernah kita jalan satu tempat ke tempat yang lain tuh begini, enggak. Allah bikin lurus, Allah bikin gampang buat kita. Hikmah dari Allah, luasnya minta ampun. Kemudian di bumi tadi, kemudian Allah ciptakan di sana ada gunung-gunung sebagai pasak supaya tidak goyang. Dan kalau pian sering mengikuti kajian Ustaz Ahmad Zainuddin belum menyebutkan bagaimana gunung itu sebenarnya yang kita lihat itu cuma 30%, 70% yang menghujam ke bumi karena dia jadi pasak. Ciptaan Allah demi ciptaan Allah. Kemegahan demi kemegahan yang Allah Subhanahu wa taala buat supaya kita berpikir bagaimana agungnya ciptaan Allah, dan niscaya iman kita akan bertambah ketika kita melihat semua hal itu. Kemudian wabatha fiha min kulli dabah, dan Allah menyebarkan di bumi tadi dari semua binatang yang melata. Ada yang berjalan dengan perutnya, ular. Ada yang berjalan dengan 2 kakinya, dengan 4 kakinya, dengan ribuan kaki yang dia miliki. Ulat kaki 1000 tuh kasihan Pak. Kalau sekolah susah Pak, iya. Masang sepatunya lama. Kakinya 1000 soalnya. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari baina as-sama'i wal ardh. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meniupkan angin dan juga awan. Yang tentunya angin dan awan ini ada di antara langit dan bumi. Hikmah demi hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang jika memikirkannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala membawa awan, gumpalan awan di tempat tertentu biur turun hujan, di tempat lain tidak. Ada hikmah yang Allah inginkan untuk tempat ini turunkan hujan, tempat lain tidak. Bahkan kadang-kadang kita tahu bagaimana ketika kita hujan langsung tarang. Betul-betul ada pemisah. Air hujan itu ada pemisahnya. Di aspal pian bisa lihat di sini basah, di sini kada. Sebagian kita kalau misalnya ke Jawa, kemudian naik pesawat, pian perhatikan kalau bisa dekat lelongkang. Lelongkang itu jendela. Tapi jendelanya jangan dibuka, Pak. Nanti pian anjir. Lihat ke bawah. Bagaimana pian akan menyaksikan bagaimana belahan antara air sungai dan air laut. Betul-betul terpisah. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang berpikir dia tahu ini ada penciptanya. Ada yang membuat hal ini seperti ini dengan porsinya seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika memikirkan hal tersebut, iman dia seharusnya bertambah kepada Allah Subhanahu, dan tanpa ragu iman dia pasti bertambah. Pian perhatikan, galam itu cuma ada di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan. Galam ini, kayu galam. Tidak tumbuh di Jawa. Kenapa? Hikmah Allah. Allah tahu, Allah meletakkan galam ini ada di Kalimantan Selatan karena apa? Bangunan kita butuh itu. Di Jawa nggak butuh. Iya. Iya. Kemudian di Kalimantan kita ada nggak yakni pohon-pohon jati? Nggak ada. Adanya di Jawa. Hikmah demi hikmah. Jangankan tidak berbicara dunia, kita bicara Indonesia saja. Bagaimana megahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada makhluk-makhluknya, Allah letakkan pada porsi-porsinya. Ulin adanya di sini. Semakin lama dia kena air semakin kuat. Galam semakin dalam dia masuk semakin kuat. Kenapa? Karena bangunan kita butuh itu. Allah tahu kita butuh itu. Subhanallah. Waktu Syekh Ali datang, sebagian di antara ini diterangkan oleh Ustaz Ahmad kepada Syekh Ali.
Beliau cuma geleng-geleng, subhanallah, subhanallah. Berzikir dia. Dia tidak tahu benar-benar seperti itu. Gak alam ulin, gak tahu dia. Tapi ketika diterangkan, yang ada apa? Iman dia bertambah. Subhanallah. Ini Allah ciptakan pada tempatnya. Kemudian, la ayatil liqaumin ya'qilun. Semua itu, yakni penciptaan langit yang luar biasa, luasnya, lebarnya, tanpa tiang, tanpa cantelan, tanpa ada celah, yang tentunya nanti di akhir zaman akan belah, akan Allah gulung. Luar biasa megah. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yang kita bahas tadi, kemudian perselisihan waktu antara siang dan malam, kemudian bahtera yang memindahkan kebaikan satu tempat ke tempat yang lainnya, kemudian air yang Allah turunkan dari langit, hujan, kemudian Allah hidupkan dengan air tadi tempat yang tadinya gersang atau mati menjadi hidup. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di bumi ini Allah sebarkan binatang-binatang, bahkan juga di air yang Allah sebarkan binatang-binatang dengan semua keunikan yang mereka miliki, dan juga bagaimana angin dan awan yang Allah buat yang tentunya letaknya antara langit dan bumi. Semua ini tanda-tanda untuk orang-orang yang yaqilun, yang berfikir, yang berakal. Orang kalau memikirkan bagaimana megahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada semua ini, dan contoh pertama tadi pada diri kita, maka sesungguhnya iman dia pasti bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Ulun-ulangi poinnya. Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, di antara sebab-sebab bertambahnya keimanan adalah an-nadharu fi ayatillahil kauniyah wasyar'iyyah. Melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah pada al-kaun, penciptaan alam semesta, semuanya. Langitnya, buminya, semua isinya. Binatangnya, manusianya, semuanya. Wasyar'iyyah, dan ini tentunya ulun akan pending pembahasan tentang keagungan Allah, keesaan Allah, bagaimana kebesaran Allah pada hukum-hukum syar'inya. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan yang lain. Maka sesungguhnya seorang hamba, setiap dia melihat pada perkara-perkara ini, tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta, pada penciptaan alam semesta, dan pada hukum-hukum syar'i yang Allah tetapkan pada porsinya, hukum waris dengan porsinya Allah sudah ciptakan, yang sudah Allah berikan, Allah tentukan, perempuan berapa, laki-laki berapa, seorang wanita kalau lakinya meninggal dan lakinya punya anak berapa, semua Allah sudah atur. Orang kalau memandang bagaimana yakni keagungan Allah Subhanahu wa taala pada rapinya tatanan Allah menata semua hukum ini, iman dia akan bertambah. Iman dia akan bertambah. Wa ta'ammala mashtamalat alaihi, dan orang yang betul-betul menelaah semua yang terkandung dalam semua tanda-tanda kebesaran Allah ini, baik itu dari kemampuan Allah yang luar biasa dahsyat dalam ciptaannya, dan juga bagaimana hikmah Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan sesuatu pada porsinya, izdada imanuhu wa yaqinuhu bila raib. Niscaya iman dia akan bertambah dan keyakinan dia akan bertambah kepada Allah dan tanpa keraguan. Wallahu alam bissawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya sebagai penutup dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Semua kita sering mendengar ini ketika Jumatan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak melihat pada penciptaan onta, bagaimana dia diciptakan? Onta binatang yang kokoh, onta binatang yang kuat, tapi di saat yang sama dia memiliki kelembekan, dia memiliki kelembutan, dia bisa ditaruh di atasnya barang-barang. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa menyimpan air beberapa hari untuk persiapan dia minum. Dia memiliki beberapa layer, dia memiliki beberapa lapisan di pelopak matanya ini, lapisan demi lapisan untuk menghindari dia dari debu, karena dia memang untuk perjalanan yang ada di padang pasir. Bagaimana daging yang luar biasa lezat, bagaimana susunya yang luar biasa nikmat, bagaimana dan kulitnya yang bisa digunakan untuk bedug. Bedug. Cingur ya. Cingur onta gimana rasanya tuh ya? Subhanallah. Apakah malaikat tidak melihat bagaimana yakni bagaimana penciptaan onta? Kencingnya obat, kencingnya tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa. Onta binatang yang luar biasa. Dan tentunya di akhir-akhir kemarin
Bagaimana kita melihat kebencian orang-orang kafirin, kebencian orang-orang musyrikin terhadap orang-orang Saudi Arabia, terhadap orang-orang Arab, sampai ontanya mereka lecehkan kan? Ada penyakit yang disebarkan melalui onta. Subhanallah. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Apakah mereka tidak melihat bagaimana langit Allah angkat, tinggi, luas, tidak ada celah, tidak ada tiang, tidak ada cantelan di atasnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan bagaimana, apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengokohkan, menancapkan gunung-gunung sebagai pasak untuk bumi ini supaya tidak bergoyang, supaya stabil. Dan kita bisa bayangkan bagaimana ngerinya nanti di akhir zaman ketika gunung-gunung bertebaran bagaikan kapas. Mengerikan sekali. Makhluk Allah yang dahsyat-dahsyat seperti itu bertebaran, saling bertabrakan, langitnya Allah gulung, langitnya pecah, langitnya belah, planet satu sama lain saling bertabrakan. Ngeri. Mengerikan akhir zaman yang bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan apakah mereka tidak melihat bagaimana bumi ini Allah hamparkan. Mudah bagi kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Begitu luas bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitu luas rezeki Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Tapi masih saja banyak orang ketika mereka mencari rezekinya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya klise sekali. Kami kan butuh makan, ini pekerjaan yang kami bisa. Nanti kalau doli ditutup, bagaimana para pedagang asongan, bagaimana para pedagang yang ada di sekitar situ? Rizki mereka hilang dong. Subhanallah. Keyakinan orang zaman sekarang lebih parah daripada orang-orang mungkin zaman dahulu. Mereka ketika ditanya, mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah Allah tapi menyembah yang lain juga. Tapi ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang memberikan kalian rizki? Allah. Mantap jawabannya. Orang kafir itu. Tapi orang zaman sekarang, subhanallah. Bagaimana kalau misalnya pabrik rokok ditutup? Kasihan rezeki mereka hilang. Bagaimana kalau lokalisasi doli ditutup? Bagaimana rezeki mereka? Allah yang kasih mereka rezeki. Ngapain kamu ribut? Ngapain kamu pusing? Bumi Allah luar biasa luas. Rezeki Allah bukan di situ doang. Tugas kita semua sama mencari rezeki Allah yang halal. Subhanallah. Allah alam bisawab. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tanda-tanda kebesaran Allah pada syariatnya mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan hadirin. Ini dari tadi ya 1 jam ya, enggak ada yang nyuguhin air. Keterlaluan pian ini. Keterlaluan. Oke, silakan. Kada disuruhnya banyak. Kalau anu Ustaz, tolong diulang poin 3 tadi Ustaz. Poin ketiga dari yang prinsip-prinsip dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Prinsip Ahlus Sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah, tentunya pertama ada penetapan. Mereka menetapkan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, mereka menetapkan yang Nabi tetapkan dalam hadis, tanpa merubah maknanya, tanpa merubah lafadznya, tanpa merubah hurufnya, tanpa merubah harokatnya, juga tanpa meniadakan, juga tanpa menyamakan dengan makhluknya, dan juga tanpa bertanya bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalam cara mereka menafikan nama-nama dan sifat yang Allah nafikan dalam Al-Quran atau Nabi dalam hadis. Contoh seperti sifat zalim, Allah nafikan dalam sebuah hadis qudsi. Contoh zalim, Allah nafikan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Tapi dengan sebuah keyakinan, ketika kita menafikan nama dan sifat Allah yang Allah nafikan dalam Al-Quran, kita harus menetapkan sifat yang sebaliknya. Ketika Allah menafikan sifat zalim untuk dirinya, maka kita akan menetapkan sifat adil untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga adalah bahwasanya pada semua nama-nama dan sifat-sifat yang tidak disebutkan dalam Al-Quran penetapannya, tidak disebutkan dalam hadis penetapannya, tidak disebutkan dalam Al-Quran penafiannya, tidak disebutkan dalam hadis penafiannya, maka Ahlus Sunnah memiliki sikap tawakuf. Mereka berdiam diri. Pada lafaz-lafaz tersebut mereka berdiam diri. Contoh seperti apakah Allah memiliki tubuh? Apakah Allah diliputi atau meliputi sesuatu? Apakah Allah ada di arah tertentu? Ini diantara nama dan sifat yang harus dibahas. Tapi dalam Al-Quran tidak pernah diterangkan, dalam hadis tidak pernah diterangkan. Maka sikap kita adalah diam diri. Kita tidak bahas lafaz ini. Al-jismu, al-hayyizu, yakni al-hayyizu atau al-jihatu atau arah. Tapi kalau berkait dengan maknanya,
berkaitan dengan maknanya, maka ahlu sunnah mendetail. Jika yang dimaksud dengan nama-nama ini dan sifatnya adalah sifat nama yang sempurna, yang cocok buat Allah Subhanahu wa taala, kita tetapkan. Tapi jika sebaliknya, makna dan sifat ini mengandung unsur yang lemah, mengandung unsur dan lain sebagainya, maka kita nafikan. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kepada tawakuf. Ya. Ustaz, dalam ciptaan Allah sering-sering kita melihat sesuatu tapi berlalu begitu saja. Mengagumi? Berlalu begitu saja. Artinya kita tidak mengagumi, tidak terlalu menghayati bahwa ini ya. Kecuali hal-hal yang terlalu menakjubkan itu baru kita perhatikan. Katakanlah seperti pelangi itu biasa-biasa aja, pelangi yang itu luar biasa kan. Itu kita berlalu begitu saja. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kiat kita supaya ini bisa memahami bahwa ini adalah ciptaan Allah yang harus disyukuri. Ya, bagus sekali. Terkadang, termasuk juga ulun pribadi, terkadang Bapak, ketika melihat sesuatu yang yaitu cuma berzikir doang, subhanallah, masya Allah, selesai. Padahal harus diresapi, padahal harus amati betul-betul. Ini luar biasa. Kenapa? Manusia tidak bisa bikin seperti ini. Makhluk manapun tidak bisa menciptakan hal yang seperti ini. Disitulah sebenarnya ketika orang tadab, contoh misalnya, yang lain dulu Pak Abdurrahman. Dulu waktu di pesantren, kita juga punya anak pencinta alam. Itu Pak, kalau sudah naik gunung sampai puncak, itu rasa kesombongan muncul. Kenapa? Karena kita ada di atas. Kalau seseorang kemudian mentadaburi bagaimana megahnya gunung setinggi itu bisa kita naiki, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas itu semuanya, harusnya iman kita bertambah. Padahal cuma rame-rame naik gunung doang. Tapi ketika ditadaburi, ketika ditelusuri, subhanallah, ini keagungan demi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Pak Abdurrahman, kalau misalnya kita melihat sesuatu yang di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak cuma kita berzikir atau kita terperangah dengan mengatakan Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah, tapi teliti, dalami. Kenapa? Kita ingin itu membuat iman kita bertambah. Contohnya tadi misalnya, Abah Ulun itu di rumah, itu tontonannya dunia binatang. Rahmirul aja, bagus Pak ya, daripada nonton macam-macam. Unik, dunia binatang luar biasa unik. Keunikan yang mereka miliki, kalau orang mau berpikir, dan kalau orang-orang para ahli riset itu, para kameramen itu, mereka ketika contohnya mereka ingin meliput kegiatan beruang kutub, itu bukan sehari dua hari Pak, musiman mereka di situ, kameranya musiman nongkrong di situ, cuma untuk mempelajari bagaimana perilaku seekor binatang kutub, bagaimana atau binatang-binatang yang lainnya yang ada di kutub, berbulan-bulan. Tapi subhanallah, memang hidayah tidak Allah kasih. Kalau orang berpikir, subhanallah, di tempat seperti ini mereka bisa hidup, di tempat seperti ini Allah ciptakan mereka memiliki bulu yang seperti itu, ada gunanya pasti buat mereka. Di tempat seperti ini yang airnya luar biasa bisa membekukan, menyetop jantung kita, mereka malah asik-asik berenang di sana. Orang kalau berpikir, Allah Maha Hakim, Allah Maha Bijaksana, Allah telah atur semuanya ini pada porsi-porsinya. Pian bawa penguin ke Banjarmasin, mati Pak. Begitu sampai bandar aja, panas. Dia biasa dia biasa di es. Allah sudah atur semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seharusnya memang dipelajari, didalami supaya menimbulkan keimanan yang bertambah. Kenapa? Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mempraktekkan melakukan. Itu baru sosok makhluknya, Pak ya. Belum kita bayangkan bagaimana perilaku uniknya seekor anjing. Bagaimana Allah Subhanahu menyebutkan bahwasanya anjing, jika anjing itu adalah anjing yang terdidik, kemudian dia menerkam mangsa kita, maka dagingnya halal. Artinya Allah memberikan kecerdasan lebih untuk seekor anjing karena bisa dididik, mukallibin. Al-An'am di ayat-ayat pertama. Bagaimana Allah menerangkan keutamaan seekor anjing, binatang yang bisa dididik. Ketika dia terkam pun, dia cakar pun, kemudian kijangnya itu hasil terkaman dia, asal dia anjing didikan, halal dagingnya.
Pembahasannya bukan cuma halal dagingnya, tapi apa? Anjingnya ini dahsyat. Makhluk Allah dahsyat. Allah a'lam bishawab. So mungkin yang bisa saya sampaikan, sampai seperti ini pun tidak ada yang menyuguhkan air dan bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, kita ingin sebutkan nanti faedah yang lain. Masih seperti di poin kedua tentang bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah, tapi dalam hukum-hukum syar'inya. Seseorang jika menelusuri, contoh mudah sebagai ilustrasi saja, gerakan salat. Kalau seseorang perhatikan gerakan salat itu menyehatkan semua gerakan salat. Bahkan diantaranya pucuknya gerakan salat ketika sujud, darah turun ke otak, darah turun ke kepala. Akhirnya bekerja dia. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan bahas beberapa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dalam hukum-hukum syar'inya yang seseorang ketika menelaah, seseorang ketika mempelajari, seharusnya iman dia bertambah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.